Awalnya saya melukis, merangkai bunga, tato, juga melukis jalanan, banyak macam yang Oh, sudah saya lewati. sorry sobat. Dengar-dengar nih Mas Ajir, sorry nih. Karena sampai tembus ke luar negeri desainnya Mas Iya Ajir. betul. Awalnya gimana kok bisa sampai tembus ke luar negeri desainnya? Eh, awalnya kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini saya mendatangi rumah seni ataupun sanggar yang dimiliki sosok saudara saya ini yang kreatif ya. Beliau adalah bisa dikatakan ya bukan orang kota, tapi beliau punya keinginan yang tinggi sampai hasil karyanya bisa ke luar negeri. Kita kenalan dulu nih sama orangnya. Monggo Mas Ajir, perkenalan diri sama sobat-sobat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi budaya. Nama saya sendiri Ahmad Muhajiri. Saya sendiri banyak dikenal Arjer 09 di Instagram juga, dan pada umumnya saya di sini dipanggilnya Arjer. Ajir. Sanggar saya ada kaitannya juga dengan RW 1, jadi dari awal sudah dikasih nama Sanggar RW 01. Luar biasa, namanya pun dia tidak egois tuh sobat-sobat. Dia menamakan sanggarnya berdasarkan RW-nya dia, biar yang terkenal lingkungannya dia, bukan pribadinya dia. Luar biasa. Orang yang benar-benar low profile menurut saya. Oke, Mas Ajir. Mas Ajir ini kan kalau sama saya sih sudah kenal lama, kayak seperti saudara. Beliau seperti adik saya. Cuman kan sobat-sobat semua harus tahu ini cerita historisnya Mas Ajir bisa sukses sampai desainnya tembus ke luar negeri, gitu ya Mas Ajir ya. Awal mula Mas Ajir ini memang sudah desain baju untuk Grand Carnaval ataupun desain baju apa untuk karnaval seperti ini Mas Ajir awalnya. Eh, Ceritanya sangat panjang. Kalau boleh, eh, boleh diceritakan dari sejak kecil. Monggo. Saya memang sukanya main ini, ada baju bongkar pasang anak kecil dari Oh kertas iya itu iya ya. ya tahu saya dari kertas itu Iya. Mas Ajir ya. Dan juga kita belajarnya menjahit itu baju boneka, sampai orang tua saya juga pernah marah karena cowok mainnya kok kayak gitu. Cuma cita-cita saya dari kecil, saya pinginnya jadi seniman, jadi pelukis. Oh, sebetulnya cita-citanya pelukis intinya. Ya, intinya. Darah seni Mas Ajir sudah ada dari kecil. Ya. Cuman awalnya pingin di seni rupa. Seni rupa kan istilahnya. Seni Seni rupa, lukis. ya. Ya termasuk di seni rupa kok bisa jadi desain seperti ini. Nah, perjalanannya di situ kita jumpai salah satu karnaval fashion di Jember, yaitu JFC. Jember Fashion Carnaval. Carnival. Oke, sobat-sobat sudah banyak tahu ya. Jember Fashion Carnaval ini adalah acara besarnya Kota Jember, ya Mas Ajir ya. Betul. Sampai pernah didatangin presiden dulu ya Mas Ya, Ajir ya. betul. Oke, lanjut Mas Nah, Ajir. di sana rasa ketertarikan untuk menjadi peserta belum ada. Cuma saya pernah berpikir pas waktu nonton pagelaran itu, oh di sini kayaknya ini fashion tapi begitu megah, dihiasi sebagian dari ornamen juga, macam-macam dari bahan bekas juga. Awalnya JFC dari situ, sebelum berkembang ke yang ornamen ukiran seperti Yang ini. udah profesional Ya. seperti inilah ya. Nah di situ awalnya sih nyoba-nyoba, tapi kita punya dasar pingin masuk di dalamnya. Gimana caranya kita nggak tahu. Nah suatu saat pada tahun 2009 9 ya. kita mulai merencanakan untuk mengikuti JFC. Nah di awal itu di Kecamatan Mayang sendiri kita sering mengadakan karnaval kecil-kecilan Oh gitu iya, Mas ya. iya. Setahu saya Mas Ajir lah yang Iya. seperti itu. Nah, saya menyampaikan ke pemuda RW 1 di sini supaya mau berkembang untuk mengikuti ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di situ kita mulai bergerak dengan cara menarik sumbangan atau bekerja mencari dana, sumber dana. Swadaya lah Swadaya dayanya masyarakat ya. Sehingga kita bisa ciptakan 3 kostum untuk mengikuti Karnaval di JFC. Oh di JFC langsung itu Iya. sudah ya. Oke.
Alhamdulillah berapa periode kita mengikuti, kita mendapatkan apa, Best newcomer pertama ya? best kostum, Best perform, kostum. ya, Oh iya. dari beberapa kostum itu, sehingga sampai 2013 ada 6 kostum yang keseluruhannya mendapatkan best kostum. 6-6-nya Iya. dapat best kostum semuanya. Best kostum. Mungkin dari berbagai kategori mungkin. Kategori junior. Oh, berarti dari 6-6-nya itu beda kategori semua dan Ada yang junior, ada yang senior. Ya. Oke. Terus mungkin gini Mas Sajir, dari perjalanan itu apakah memang karir Mas Sajir ini langsung desain baju karnaval ini apa ada yang lain sebelumnya? Sebelumnya memang saya tidak pernah berpikir saya bisa mendesain kostum atau fashion ataupun mahkota atau segala macam di bidang karnival ini. Awalnya saya melukis, merangkai bunga, tato, juga melukis jalanan. Banyak macam yang sudah saya lewati. Sorry sobat, ternyata ini impact dari kerja kerasnya dia sebelumnya. Ternyata Mas Sajir lama di jalanan. Iya, betul. Yang penting dia mau berkreasi dan mau mengekspresikan ide-idenya dia meskipun tanpa ada hasil awalnya gitu ya. Tapi dengan keistiqomahannya beliau sekarang bisa mendesain kostum karnaval seperti ini yang notabene sekelas JFC sudah nasional ya Mas Sajir ya. Dan dia juga yang the best juga. Gitu Mas Sajir. Terus dengar-dengar nih Mas Sajir, sorry nih. Karena sampai tembus ke luar negeri desainnya Mas Sajir. Iya, betul. Awalnya gimana kok bisa sampai tembus ke luar negeri desainnya? Awalnya kita kerjasama dengan orang Jawa Timur juga. Jawa Timur kita endorse untuk acara di luar negeri. Nah. Pertama Mas Sajir, ada orang di luar Mas Sajir yang punya tender ya, awalnya. Betul. Oh iya, lanjut. Nah, setelah itu di Instagram juga banyak yang follow. Itu terutama dari Kuala Lumpur, dari India juga, dari Afrika. Nah, di situ entah apa yang menjadi dorongan dari beliau-beliau yang di sana, yang di luar, mencoba atau memang ingin menggunakan karya saya, akhirnya pesan di sini, order di sini, kostumnya untuk di Miss Malaysia. Oke sobat, lihat dari awalnya Mas Sajir tadi menceritakan dari seniman jalanan, sekarang menjadi desainer internasional dari berbagai negara. Kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di depan. Yang kita harus bisa prediksi adalah apa yang akan kita lakukan ke depan. Gitu ya Mas Sajir ya? Betul. Luar biasa. Yang lagi nih Mas Sajir, dengar-dengar sudah pernah diliput TV nasional ya Mas Sajir? Oh, iya betul. Waktu itu kita di sini memang kegiatan pas padat sekali. Ya, pas ada event mungkin. Ada event di mana di samping itu kita memang tiap tahunnya kita ngeluarin kostum untuk ngikuti JFC sendiri. Tiap tahun saya mewajibkan saya sendiri untuk tetap ngikuti. Karena mohon maaf, JFC memang jembatan kami untuk ke jenjang yang lebih di luar Jember. Berarti intinya JFC ini awalnya Mas Sajir desain custom untuk karya apa ini namanya fashion karnaval ini. Dari situ Mas Sajir dikenal, akhirnya kemana-mana gitu. Betul. Oke, makanya Mas Sajir tetap meskipun sudah kemana-mana tetap setiap tahun harus tetap ngikuti di JFC. Iya. Luar biasa sobat. Di situ kita didatangi dari Kompas TV, diliput persiapan dan proses pembuatan kostum dan persiapan untuk mengikuti grand jury di Jember Fashion Carnival. Nah, di situ. Kok bisa tahunya mbak sini Kompas TV? Kompas TV kebetulan ada salah satu teman yang sering order untuk ornamen JFC ini kebetulan memberi ini rekom untuk ngeliput ke sanggar sini. Berarti kalau event-event karnaval seperti JFC di Jember itu udah banyak yang di Indonesia ya Mas Sajir ya? Iya betul. Iya. Selain di Jawa juga di luar Jawa ya Mas Sajir? Di luar Jawa baru-baru ini 3 tahun sebelumnya ini sudah banyak yang mulai tumbuh.
gitu. Sorry, gini sobat, berarti kita itu ya Mas Hajir ini bukan orang kota ya, sama, betul. bukan orang kota. Mungkin rumahnya Mas Hajir ini dari kota Jember sekitar 12 kilo ya. 12 kilo. Tapi nama dia tembus di luar negeri. Yang kita petik dari sosok Mas Hajir adalah keistiqomahannya beliau untuk tetap eksis menampilkan karya-karyanya, sehingga karya beliau sampai dibaca di luar negeri gitu Mas Hajir ya. Oke Mas Hajir, yang terakhir nih Mas Hajir, sobat-sobat muda ini biar tidak tersekat-sekat pemikirannya, biar ya terbukalah kesan dan pesan Mas Hajir buat para pemuda Indonesia Mas Hajir. Oke, sobat Indonesia, para pemuda khususnya, kita di sini tekadkan untuk mencintai budaya kita sendiri, dan gimana harumkan nama negara atau nama Indonesia. Setelah itu baru nama kita akan yang dikenal. Jangan sampai kita selalu mengucapkan akan indah pada waktunya, tapi kita selalu rebahan aja, nggak akan mungkin indah pada waktunya. Setuju. Oh, jadi gitu juga Mas Hajir. Luar biasa, filosofi yang sangat dalam ini dari Mas Hajir. Dia tidak menampilkan dirinya dulu, tapi yang dia tampilkan di luar dia secara tidak langsung dirinya akan juga terangkat. Luar biasa. Makasih banyak nih waktunya Mas Hajir. Ya wawancara yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan wawancara kita bermanfaat untuk orang banyak, terutama para pemuda Indonesia yang selama ini sekolah, lulus, cari kerja. Mudah-mudahan dengan adanya wawancara kita, mereka apa yang dia kerjakan, bukan apa yang dia cari kerjanya. Gitu Mas Hajir ya. Oke sobat, sekian dulu saya diskusi atau ya ngobrol-ngobrol dengan Mas Hajir ini. Nanti kalau pingin jelasnya, saya tampilin di bawah channel video sama Mas Hajir, IG dan nomor telepon Mas Hajir. Siapa tahu sobat-sobat semua pingin pesan desain dari Mas Hajir untuk karnaval di kota-kota kalian. Oke sobat, gitu aja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.